guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, di video kali ini adalah pertama kalinya aku akan buat budget rumah tangga. Dan ini budgetnya bukan budget aku sendiri, tapi untuk rumah tangganya adik kita gitu ya. Aku sebutnya adik gitu, nggak aku sebut subscriber, supaya lebih dekat dan lebih klop aja gitu. Kalau rasanya gimana gitu kalau disebut subscriber gitu ya, biar lebih dekat aja aku sebut dia adik, seperti itu. Nah, adik kita ini ceritanya dia ini masih muda gitu ya, dan baru saja mengarungi bahtera rumah tangga. Dia baru belajar dalam mengatur keuangan gitu ya. Dan terinspirasi setelah menonton video tentang mengatur keuangan yang aku upload beberapa hari kemarin gitu ya. Lalu kemudian dia menghubungi dan minta untuk dibuatkan budget pengeluaran untuk rumah tangganya dia gitu. Nah, dengan sangat senang hati hari ini aku akan buat dan sekaligus akan aku jadikan konten. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman kita juga yang membutuhkan, dan siapa tahu juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana ya. Oke, jadi nanti caranya untuk mengatur keuangan ini yang aku akan share di video ini bisa disesuaikan saja gitu ya, karena kan pengeluaran rumah tangga itu berbeda-beda ya. Sudah sering aku bilang atau aku sebutkan bahwa pengeluaran rumah tangga, setiap rumah tangga itu pasti berbeda-beda gitu. Dan harga di setiap daerah juga berbeda-beda gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan. Mungkin kalian mau terapkan metodenya, tapi harganya nanti bisa disesuaikan, dan pendapatan atau pemasukan income di keluarga juga bisa disesuaikan dengan pengeluaran. Yang penting intinya adalah tidak boleh pengeluaran itu lebih besar dari penghasilan atau pendapatan gitu. Sebisa mungkin kalau pengeluaran kita segini ya, kita harus kalau pendapatan kita segini, kita harus ngepres pengeluaran kita agar tidak melebihi pendapatan gitu ya, bahkan bisa lebih untuk menabung gitu ya. Oke guys, jadi kemarin sudah kontak-kontakan, dia sudah sharing pendapatan suaminya berapa, ada lemburan dan lain sebagainya. Dia juga sudah sharing kebutuhan apa aja yang dia keluarkan yang wajib setiap bulannya gitu. So mari kita lihat gimana caranya aku buat budget untuk rumah tangganya dia ya. Nah, oke guys, jadi sudah aku tulis di buku semua pengeluarannya dan pendapatan dari suaminya. Jadi di sini aku mau saranin kepada adiknya supaya punya buku juga yang bisa ditulis pengeluaran dan pemasukannya gitu. Jadi setiap bulan bisa dievaluasi. Mungkin ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu bisa dicoret gitu, dan bisa dimasukkan ke dalam tabungan gitu. Biar bisa tahu gitu ya, setiap bulan itu pengeluaran kita ada berapa gitu guys. Dan bisa tahu juga uangnya larinya kemana aja gitu. Jadi si adek ini dia tinggalnya satu kota dengan aku, tinggal di Jepara. Makanya harga-harganya itu, harga-harga barangnya itu aku sesuaikan ya, karena dia tinggalnya di satu kota. Jadi barang-barangnya itu harganya aku samakan gitu ya. Nah, so guys, jadi yang pertama di sini aku tulis pendapatan atau pemasukan atau income di keluarga mereka gitu. Nah, di sini ada pendapatan suami 4.200.000 dan lemburannya 1 juta. Kemudian si adiknya ini membantu suaminya dengan berjualan online, tetapi penghasilannya itu tidak pasti ya. Jadi penghasilannya mereka ini cukup banyak menurut aku. Yang pasti itu 5.200.000 gitu ya. Jadi untuk membudget pengeluaran mereka, aku bagi menjadi 3 bagian atau 3 tabel. Di tabel yang pertama itu ada pengeluaran wajib mereka. Jadi si adik sudah share ke aku pengeluaran mereka yang wajib itu ada apa aja. Di sini sudah aku budget semuanya. Di pengeluaran wajib mereka itu ada 1.877.000.
Kemudian di tabel yang kedua itu adalah keperluan rumah tangga atau stok di rumah tangga mereka atau sembako-sembako gitu. Dan di sini harga-harganya karena dia satu kota dengan aku, harga-harganya aku samain gitu guys. Dan di sini harganya seperti biasa, kebiasaan kami kalau mau membudget atau ngelis belanjaan gitu selalu harganya dilebihkan gitu. Nah, di sini sudah aku lebihin harganya. Kalau si adik mau beli yang lebih mahal atau mau beli yang lebih murah juga tidak apa-apa gitu ya, sudah aku lebihin gitu. Sampai ke gas, air galon, sabun cuci piring, sabun cuci baju, semuanya sudah aku list di keperluan rumah tangga. Karena pendapatan suaminya per 1 bulan, jadi aku ngelis keperluan rumah tangganya itu juga untuk 1 bulan gitu ya. Harga-harganya itu ya untuk 1 bulan nyetoknya gitu. Kemudian di tabel yang ketiga aku tulis keperluan untuk si anak gitu ya. Jadi anaknya ini masih umur 2 tahunan, jadi masih perlu pampers, perlu bubur. Si adiknya ini nggak minum susu kotak gitu, minumnya ASI. Jadi untuk susunya tidak dibudget di dalam sini ya. Untuk keperluan anak 370, untuk keperluan rumah tangga tadi 750. Lalu kemudian di sini aku juga budget untuk ulemannya 200.000 karena di Jepara itu setiap kali ada nikahan atau ada orang tetangga yang punya gawe gitu, kebiasaannya bawa gula atau bawa apa gitu, bawa hadiah gitu. Nah, jadi aku budgetin untuk ulemannya 200.000. Dan untuk jajan ini minta dibudgetin untuk jajan mama papahnya katanya. Jadi di sini aku budget untuk mama papahnya jajan 100.000 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Tidak usah banyak jajan, mending uangnya ditabung. Banyak masak aja, oke. Terus ada aku budget juga buat paketnya, pastikan butuh paket, tapi aku budget di sini 100.000 karena paket itu ada yang untuk 1 bulan, ada yang unlimited full 1 bulan, jadi pakai aja yang unlimited gitu ya. Terus aku budget juga SBI sayur buah ikan 600.000 karena kalau gambarannya atau patokannya gini, kalau di keluarga kami itu food prepare buat 1 minggu tanpa protein hewani itu 50.000. Berarti kalau mau sama protein hewani aku budget 1 minggu 150.000. Nah, nanti si adik bisa bikin food prepare-nya buat setiap minggu. Di awal minggu itu beli sayur dan buah dan ikan, itu bisa dimasukkan ke dalam kulkas gitu. Nah, kalau 1 minggu 150.000 karena 1 bulan ada 4 minggu, dikalikan 4 jadi budgetnya 600.000 gitu ya. Nah, untuk pegangan di sini aku budget 200.000. Kenapa aku budget 200.000? Karena sayur buah ikan sudah ada budgetnya gitu. Jadi pegangannya ini untuk jaga-jaga aja gitu. Nah, dari pengeluaran wajib, pengeluaran untuk anak, terus ada keperluan rumah tangga juga di sini, dan beberapa juga di sini aku sudah budget semuanya. Masih ada sisa untuk menabung 1 juta. Nah, jadi bisa dimasukin ke dalam tabungan dan jangan dikorek-korek gitu ya. Jangan ditarik-tarik karena kan semuanya sudah terpenuhi ini ya. Sudah terpenuhi, jadi usahakan untuk tabungan jangan dikorek-korek atau jangan ditarik-tarik. Kalau setiap bulan menabung 1 juta, nah nanti hitung aja dalam 1 tahun itu bisa dapat 12 juta gitu. Nah, terus si adik tadi kan ada usaha jualan online tapi pendapatannya tidak pasti. Tidak usah dipakai gitu. Hasil penjualan online-nya itu dimasukin aja ke dalam tabungan gitu, buat nambah-nambah di tabungan. Karena kan keperluannya sudah semua nih, aduh kok ngeblur ya, sudah semua, udah terpenuhi semua, jadi bisa dimasukkan ke dalam tabungan gitu deh. Nah, oke guys, itu dia tadi kita sudah bahas kira-kira seperti itulah cara aku membudget gitu ya.
Intinya kalau di dalam rumah tangga kami prinsipnya yang penting keperluan rumah tangga itu sudah terpenuhi terlebih dahulu, sudah tidak ada yang kurang di dalam rumah tangga, baru kita sisihkan untuk tabungan gitu ya. Biarpun sedikit tetap harus menabung gitu. Bukannya tidak mau menabung gitu ya. Jadi kan kalau misalnya di rumah tangga yang lain mereka mengutamakan tabungan, setelah tabungannya sudah dibudget gitu baru pengeluaran rumah tangga gitu. Nah itulah bedanya. Kalau di keluarga kami pengeluaran rumah tangga dulu yang dibudget, jadi setiap pengeluaran itu harus terpenuhi dulu gitu. Tentunya yang penting-penting ya, tentunya yang penting-penting gitu. Di budget yang wajib gitu, yang wajib seperti beras dan lain sebagainya dulu di budgeting, seperti SPP anak dan lain sebagainya, listrik dan lain sebagainya. Kalau sudah baru sisanya ditabung gitu. Meskipun sedikit tetap harus ditabung gitu. Ya seperti itulah kira-kira ya. Semoga ini dapat bermanfaat. Boleh ditiru, boleh tidak, dan semoga juga kalian suka ya. So guys, sampai jumpa kita di video yang lainnya.